Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang dari kacamata teologis dan etis tuh bener-bener serius banget di dalam Islam. Topik ini kita ambil langsung dari materi buku Aqidah Akhlak halaman 68 dan 69, yaitu tentang larangan memakan harta anak yatim plus dampak mengerikan yang bakal ngikutin di belakangnya. Jadi ini tuh bukan sekedar masalah pembukuan atau duit biasa loh. Ini benar-benar murni soal amanah, kemanusiaan, dan pastinya keimanan kita. Tapi sebelum kita bedah dalil-dalil spesifiknya, coba deh kita renungin satu pertanyaan kritis ini. Sebenarnya, apa sih tanggung jawab terbesar saat kita ngurusin anak yatim? Seringnya kan kita mikir, oh ngasih makan, ngasih baju sama tempat tinggal tuh udah cukup. Padahal teks sumber kita ngingetin kalau empati sosial dan tanggung jawab perwalian itu jauh lebih luas dari itu. Ini soal ngelindungin masa depan mereka. Jadi wali itu ibarat lagi ngelewatin ujian amanah level tinggi. Gimana caranya kita ngelola sesuatu yang bukan milik kita, apalagi pas pemilik aslinya tuh masih terlalu kecil buat ngebela hak-haknya sendiri. Oke, kita langsung masuk ke poin utama yang pertama dari buku, yaitu larangan memakan secara batil. Literatur kita tuh nge-breakdown kewajiban seorang wali ke dalam 3 langkah yang super jelas dan terstruktur. Pertama, ngurus anak yatim itu sendiri, alias mastiin kesejahteraannya terjamin. Terus yang kedua, ngurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ingat loh, ngurus di sini maksudnya tuh ngejaga dan bahkan ngembangin kalau bisa, bukan malah dikurangin buat dipakai sendiri. Nah, dan yang ketiga, ini yang paling krusial, nyerahin harta tersebut utuh sepenuhnya pas anak yatim itu udah dewasa dan bisa ngurus hartanya sendiri. Ini tuh satu siklus amanah yang benar-benar harus diselesaikan dengan sempurna. Buat ngelihat landasan hukumnya, kita bisa langsung ngecek surah Al-Isra ayat 34. Dengerin baik-baik ya. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Ini adalah perintah langsung, tegas, dan otoritatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih batasan super ketat soal gimana seorang wali harus bersikap sama harta perwaliannya. Poin utamanya kelihatan jelas di terjemahannya nih. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Coba perhatiin kata mendekati. Jangankan ngambil secara zolim, ngedeketin aja nggak boleh loh, kecuali kalau emang tujuannya buat ngasih manfaat ke harta itu sendiri. Dan di ujung ayat ada tamparan keras yang ngingetin kalau tiap-tiap janji perwalian itu pasti bakal dimintain pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nanti. Nggak ada yang bisa lolos. Terus, gimana kalau amanah super berat ini tetap aja dilanggar? Nah, kita masuk ke bagian kedua nih. Dampak diancam masuk neraka. Coba deh kita lihat kontrasnya. Di satu sisi, di dunia nyata, kelihatannya cuma ngambil kekayaan orang terus ngerasa puas sesaat. Tapi di sisi lain, realitas spiritualnya tuh ngeri banget. Pelakunya pada hakikatnya lagi nelan api neraka. Perbuatan makan harta anak yatim secara zolim di dunia, itu secara harfiah berubah wujud jadi api yang bakal ngebakar mereka di akhirat kelak. Benar-benar nggak sepadan kan? Gambaran mengerikan ini diabadikan langsung dalam surah An-Nisa ayat 10. Ayatnya berbunyi, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayasluna sa'ira. Perhatiin deh, ayat ini sama sekali nggak pakai kiasan yang halus-halus. Bahasanya langsung, tegas, dan ngasih beban yang luar biasa berat buat dosa spiritual ini. Makna bahasa Indonesianya tuh benar-benar bikin merinding. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Coba bayangin visualnya. Nelan api sepenuh perut. Ini bukan sekedar cerita tentang duit yang hilang di dunia, tapi tentang kehancuran total buat si pelaku di kehidupan yang abadi. Literatur kita pakai ayat ini buat nekenin banget kalau ngezolimin anak yatim itu punya balasan instan yang setimpal dan super mengerikan. Makanya, hal ini ngebawa kita ke poin klasifikasinya dalam syariat Islam, yaitu bagian ketiga, tergolong dosa sangat besar. Buat ngasih gambaran seberapa parah skalanya, buku kita ngutip hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Rasulullah nyebutin tentang 7 dosa yang membinasakan. Coba cek posisinya. Makan harta anak yatim itu ditaruh berdampingan sama syirik, sihir, membunuh nyawa orang, makan riba, kabur dari medan perang, dan nuduh wanita baik-baik berzina. Gila kan? Nyandingin pencurian hak anak yatim dengan dosa-dosa paling merusak sedunia kayak ngebunuh dan syirik, itu benar-benar ngebuka mata kita. Sebegitu sakralnya perlindungan anak yatim di dalam Islam.
Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, saya mau ngajak kalian semua mikir sejenak. Ngurus harta anak yatim itu adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Ini tuh bukan cuma soal seberapa jago kalian bikin laporan keuangan atau ngurus administrasi. Ini murni soal integritas jiwa. Pertanyaannya, akankah amanah ini jadi tiket VIP yang bawa seorang wali masuk surga karena udah ngelindungin yang lemah? Atau malah jadi jalan tol meluncurkan neraka yang menyala-nyala karena gagal nahan nafsu serakah? Pilihan dan tanggung jawabnya ada di tangan si pemegang amanah. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kali ini dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.